Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 23140336. Di sini saya akan membahas tentang keteknososiopranan. Pengertian teknosociopreneurship. Teknosociopreneurship merupakan kombinasi dari tiga kata, yaitu teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam konsep ini, teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, namun juga sebagai sarana sosial bagi masyarakat. Teknosociopreneurship juga mengacu pada penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan, serta untuk menciptakan inovasi yang bertanggung jawab secara sosial. Karakteristik teknosociopreneurship. Yang pertama, fokus pada tujuan sosial dan juga lingkungan. Fokus yang kuat untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan selain mencapai keuntungan finansial. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga, memiliki visi jangka panjang, tidak hanya digunakan dalam jangka pendek. Yang keempat, kolaboratif teknosociopreneurship, kerjasama berbagai pihak, termasuk perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah. Tantangan teknosociopreneurship. Yang pertama, memiliki keterbatasan sumber daya. Teknosociopreneurship seringkali memerlukan sumber daya yang cukup besar untuk mengembangkan solusi teknologi yang terdampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendanaan yang cukup untuk mengembangkan solusi tersebut. Untuk yang kedua, yaitu memiliki tingkat kesulitan teknologi yang tinggi. Teknologi yang digunakan dalam teknosociopreneurship seringkali kompleks dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya tenaga ahli yang memadai untuk mengembangkan dan menerapkan solusi tersebut. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Yang belum jelas, teknosociopreneurship masih merupakan konsep yang relatif baru, sehingga regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis ini masih belum jelas dan seringkali ada kendala dalam pengembangan bisnis ini. Yang keempat, tantangan sosial dan budaya. Teknosociopreneurship seringkali dihadapkan pada tantangan sosial dan budaya karena dari setiap budaya yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, perlu adanya juga pemahaman dan juga adaptasi terhadap kebiasaan dan nilai lokal. Manfaat teknosociopreneurship. Yang pertama, solusi bagi masalah sosial dan juga lingkungan. Dengan menggunakan teknologi bisa memecahkan masalah seperti perubahan iklim, pengangguran, dan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang lapangan kerja dan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan keberlanjutan lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan limbah. Contoh teknosociopreneurship yaitu Gojek, merupakan salah satu platform transportasi dan pengiriman yang menggabungkan teknologi dan juga kegiatan sosial. Melalui program Gojek Foundation, perusahaan ini telah memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kesimpulan, teknosociopreneurship merupakan konsep bisnis yang menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Contoh teknosociopreneurship yang sukses telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contoh teknosociopreneurship yaitu Gojek, merupakan salah satu platform transportasi dan pengiriman yang menggabungkan teknologi dan juga kegiatan sosial. Melalui program Gojek Foundation, perusahaan ini telah memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Dalam konsep technosociopreneurship, penting untuk menciptakan dampak sosial yang positif, sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang seimbang. Dalam membangun technosociopreneurship, penting untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari usaha bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, technosociopreneurship bukan hanya menciptakan dampak positif dalam masyarakat, tetapi juga menjadi cara yang efektif untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan juga sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.